Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam wa syahrul mubarak alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Netizen pencinta kebaikan, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah bahwa kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang melaksanakan ibadah qiyamul lail, dalam hal ini adalah sholat tarawih di bulan suci Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tentunya sholat tarawih itu penuh dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini saya kebagian tema yaitu tentang hikmah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karena itu maka marilah kita laksanakan sholat tarawih ini penuh dengan kekhusyuan, konsentrasi khusus. Kita mengetahui bacaannya, mengetahui kaifiatnya, sehingga pelaksanaan sholat tarawih kita itu sesuai dengan syariat dan sifat-sifat sholatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu ada beberapa macam dan versinya. Ada yang 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat dengan sholat witirnya. Tetapi juga ada yang sholat 20 rakaat dan 3 rakaat sholat witirnya menjadi 23 rakaat. Semuanya itu merupakan dasar yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di zaman sahabat Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi orang melaksanakan sholat tarawih beberapa halakoh, jamaah-jamaah yang terpencar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk menyatukan agar sholat tarawihnya itu digabungkan menjadi satu imam saja. Itu disebutkan dengan imamnya Ubaidillah bin Ka'af. Alhamdulillah dengan pelaksanaannya yang rakaatnya 20 dan witirnya 3 kali, 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Tetapi bacaannya tidak begitu lama dan juga tidak begitu panjang. Akhirnya mereka pun memahami dan mengerti untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih itu. Netizen pencinta kebaikan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Apa sih sesungguhnya sholat tarawih itu? Sholat tarawih itu artinya tarawih, yaitu istirahat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kita istirahat. Karena itu maka jamaknya adalah tarawih. Kemudian banyak ya di kalangan kita ada yang melaksanakan dua kemudian dibacakan tahlil, tahmid. Itu tidak apa-apa. Karena memang sholat tarawih itu untuk kita beristirahat, jangan terus kita monoton, akhirnya tidak terfokus kepada pelaksanaan ibadah sholat tarawih itu. Nah karena itu maka marilah kita laksanakan sholat tarawih ini penuh dengan kekhusyuan, ikuti imam. Kalaupun kita tidak bisa bacaannya, insya Allah imam yang sudah menanggungnya untuk pelaksanaan ibadah sholat tarawih
Dan karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Netizen pencinta kebaikan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa orang-orang terdahulu, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata-kata bertakwa ini marilah kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, khususnya pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita melaksanakan sholat itu penuh dengan kekhusyuan. Di zaman Rasulullah SAW, pernah Rasulullah suatu waktu dia tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah karena dia takut umatnya nanti mengikuti dan mewajibkan setiap sholat Ramadan, setiap puasa Ramadan harus ada sholat tarawih. Karena itu maka ketika Nabi tidak melaksanakan sholat tarawih, berarti sholat tarawih itu termasuk ke dalam rukun atau ibadah yang disunahkan, bukan diwajibkan. Netizen pencinta kebaikan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Hari ini kita disibukkan dengan kegiatan yang begitu banyak di bulan suci Ramadan. Ada yang sudah ke mall, ada yang sudah memikirkan bagaimana untuk persiapan Ramadan. Bahkan juga kita lihat dan kita saksikan beberapa orang ya hari-hari pertama full di masjid sampai kita tidak muat dan bahkan ke jalan dan ke halaman. Tetapi kemudian begitu pertengahan sudah mulai berkurang. Nah, apalagi nanti di akhir-akhir sudah sibuk untuk memikirkan lebaran, memikirkan mudik ya, untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi niatkan dalam hati kita bahwa ibadah puasa ini sangat penting. Kemudian juga memakmurkan pada malam harinya termasuk ibadah sholat tarawih ini, mari terus kita tingkatkan. Mau yang 8 rakaat, mau yang 20 rakaat, tidak ada masalah. Yang jelas kita laksanakan sholat tarawih itu penuh dengan kekhusyuan. Syukur-syukur kita setiap hari dan setiap malam laksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, mungkin kita suatu waktu ada tidak berjamaah, tidak masalah. Yang penting kita terus harus melaksanakan sholat tarawih dengan sepenuh hati dan insya Allah diterima dan diampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda baginda Rasul, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang menghidupkan malam harinya di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah, dia akan diampuni segala dosa dan kesalahannya, baik yang hari ini maupun yang akan datang. Netizen, pencinta kebaikan, hadirin jamaah, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kalian berada. Hari ini kita sudah meningkatkan kualitas keimanan kita. Terus kita tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan dan menggugurkan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga kita meningkatkan dengan kualitas-kualitas ibadah yang lainnya, seperti kita membaca Al-Quran, memberikan sodako, memberikan infak, kemudian malamnya kita hidupkan, kemudian juga kita melaksanakan qiyamul lail atau yang disebut dengan tahajud, silakan. Bagaimana ya Ustadz? Setelah kita melaksanakan sholat tarawih, apakah boleh kita melaksanakan sholat tahajud? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, laksanakanlah sholat tahajud sekuat tenaga kita, semampu kita, sehingga kualitas keimanan kita dari ke hari semakin bertambah dan insya Allah akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen, pencinta kebaikan, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Akhirnya mari, mumpung kita masih ada diberikan kesempatan oleh Allah, baik kesempatan hidup, kesempatan waktu luang, dan kesehatan yang prima, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita menghidupkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas keimanan kita dengan melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Syukur-syukur sholat tarawih itu dalam keadaan sehat walafiat, berjamaah, dan insya Allah keluarga kita akan menjadi guyub dan keluarga kita akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Netizen, pencinta kebaikan, kaum muslimin wal muslimat, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemampuan, kemauan, dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan amaliyah di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keimanan, keikhlasan, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepadanya.
Karena orang-orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah dari setiap kesulitan dan pasti akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah semuanya ini bermanfaat, baik bermanfaat buat diri kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat kita, buat bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah kultum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan untuk setiap harinya kita melaksanakan ibadah. Dan insya Allah ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita keluar menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirnya Al-Fakir Letkol Pohon Pauji mohon undur diri. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.